Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang adab-adab saat berpuasa. Setelah kita membahas tentang perkara yang membatalkan puasa 3 episode lebih, saat ini kita akan membahas tentang adab-adab saat kita melakukan berpuasa. Untuk adab yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Setelah yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam atau sudah jelas waktu azan maghrib, maka disunahkan untuk menyegerakan berbuka, sebagaimana yang di dalam hadis Nabi, la yanzilun nasa bi khairi ma'ajil fitrah. Manusia senantiasa di dalam berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Namun hati-hati, harus yakin apakah itu sudah maghrib atau belum. Jangan sampai hanya prasangka saja, diyakini benar-benar. Nanti kalau belum waktunya menjelang maghrib atau belum waktunya berbuka tapi menyegerakan berbuka, maka puasanya tidak terhitung alias batal dan dia wajib mengqadha. Adab yang nomor 2 yaitu berbuka dengan kurma, yakni kurma muda bila tidak ada, dengan kurma matang bila tidak ada lagi, dengan air putih, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bila berbuka sebelum sholat dengan beberapa butir kurma yang muda, apabila tidak ada dengan kurma yang matang, apabila tidak ada beliau meneguk air putih beberapa tegukan. Ini sunnahnya. Jadi berbuka menyegerakan berbuka dengan menggunakan kurma, baik kurma muda atau kurma matang, kalau tidak ada dengan air putih atau dengan yang manis-manis. Yang nomor berikutnya nomor 3, adabnya nomor 3 yaitu sahur. Meskipun dia mampu berpuasa walaupun tidak melakukan sahur, maka disunahkan untuk menjalankan sahur. Bagaimana dalilnya kesunahan sahur yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, tasahuru fa inna sahri barakatan, makanlah sahur karena di dalamnya ada keberkahan. Kesunahan sahur bisa didapat dengan makan sedikit atau banyak, bahkan meskipun dengan seteguk air. Jadi sahur itu tidak harus makan banyak, harus ada lauknya, cukup diniatkan sahur, minum diniatkan sahur, itu sudah termasuk. Adapun waktu sahur dimulai dari tengah malam. Contoh, bangun setengah 12 atau jam 12, kemudian dia minum diniatkan untuk sahur, maka dia termasuk mendapatkan pahala sahur. Nomor 4 yaitu mengakhirkan sahur sehingga selesai sahur beberapa saat sebelum terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas ketika beliau ditanya berapa kadar antara selesai sahur dengan sholat, beliau menjawab sekira membaca 50 ayat. Ibu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya sekedar 5/3 atau 1/5 jam, atau yakni 4 menit. Sebagaimana yang tradisi kita lakukan yaitu imsak, masuk waktu imsak biasanya, baik itu ditandai dengan orang berkata sahur atau bel teng atau sirine yung yung, maksudnya di perkotaan ada seperti itu, maka dia disunahkan mengakhirkan sahur. Terus ada berpuasa kembali yaitu meninggalkan perkara-perkara yang perkataan atau perbuatan yang sia-sia seperti mencela, berbohong, gibah dan lain-lainnya. Sebagaimana hadisnya Nabi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan atau amal buruk, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minum, yakni puasanya. Perutnya berpuasa tapi lidahnya tidak berpuasa, mencela, berbohong, gibah dan semestinya. Maka adabnya orang yang berpuasa menjaga lisan. Nomor 6 yaitu disunahkan mandi jenabat sebelum fajar agar dia sudah dalam keadaan suci di awal puasa.
Dalil bahwasanya janabah tidak membatalkan puasa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sesungguhnya Nabi masuk waktu subuh dalam keadaan junub setelah jima, bukan karena mimpi. Kemudian beliau mandi dan meneruskan puasanya. Jadi apabila dalam kondisi masih junub, itu disunahkan mandi sebelum waktu fajar. Meskipun junub itu tidak membatalkan puasa. Mandi junub sesudah mandi fajar, sesudah masuk fajar itu tidak membatalkan puasa sebagaimana ya hadis tadi diceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu dalam posisi junub, kemudian beliau mandi terus meneruskan puasa. Nomor 7, tidak melakukan hijamah atau fasku karena ini bisa melemahkan fisik orang yang berpuasa. Begitu juga untuk keluar dari khilaf, karena sebagian ulama mengatakan dalamnya adalah sesungguhnya berbekam dalam keadaan muhrim dan beliau bukan dalam keadaan berpuasa. Artinya usahakanlah tidak bekam atau yang lainnya. Nomor 8, berdoa sebelum berbuka dengan doa-doa yang sudah terkenal sebagaimana yang kita pelajari, yang sudah kita baca tiap hari. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftaltu ila akhirih atau dhammadul-dha'i sa'akhirih. Ini adalah jadi semua doa-doa yang tercantum di sini itu ada keterangan, ada nasnya, ada dalilnya. Tidak, maka kalau dikatakan ada orang yang mengatakan bahwasanya Allahumma laka sumtu ila akhirih tidak ada dalilnya, itu hal yang konyol. Mungkin mereka belum membaca hadisnya. Jadi semua yang kita baca, baik Allahumma laka sumtu, Allahumma dhani, Allahumma halladzi a'tani sumtu, Allahumma as'aluka bi rahmatika, itu semua ada dalilnya. Ada berpuasa nomor 9, yaitu memberi makan orang yang berpuasa dengan memberikan satu porsi makanan. Bila tidak mampu, maka bisa dengan memberi 1 biji kurma saja atau segelas air putih. Dalil ini menunjukkan sebagaimana sunnahnya Nabi, barang siapa memberi makan pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Artinya jika ada orang memberi orang berbuka, baik itu hanya sebiji kurma atau dengan air putih, maka dia termasuk orang yang mendapatkan pahala orang puasa tersebut dan tanpa mengurangi puasanya, pahalanya orang-orang yang puasa yang telah kita beri makan. Nomor 10, kesunahan adabnya saat berpuasa yaitu memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran dan iktikaf. Nabi pernah ditanya berkaitan sebaik-baiknya sedekah, yaitu apa? Sedekah fi Ramadan, yaitu sedekah di dalam bulan Ramadan. Pada setiap malam Ramadan, Rasulullah SAW juga terus membaca Al-Quran bersama Jibril sampai khatam. Sehingga disebutkan bahwasanya dalam riwayat Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajudun nasi wa kana ajudun fi Ramadan hayatukan ila akhirih. Rasulullah adalah yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermaan Rasulullah SAW melebihi angin yang berembus. Jadi sudah tidak heran lagi kalau di Indonesia itu kalau malam ada tadarus Al-Quran sebagaimana yang sudah kita lakukan. Itu sudah termasuk adab-adab dalam menjalankan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.